Halo, selamat datang. Sekali lagi saya ucapkan kepada om-om, tante-tante, dan teman-teman semuanya ke dalam acara Belajar Alkitab kita, Care Group, We Share, We Care. Dan di hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita kedatangan lagi dua orang sahabat-sahabat saya, di mana kita akan diskusi bersama-sama mengenai Alkitab. Tapi sebelum kita lanjut, saya undang kita semua, baik pemirsa yang di rumah, untuk berdoa. Tuhan, di hari ini kami datang kepadamu Tuhan untuk mempelajari firman Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah pemirsa yang menonton, agar kiranya apa yang kami pelajari bisa merubah kehidupan kami ya Tuhan. Bisa menobatkan kami ya Tuhan, dan bisa kami kabarkan ke orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya dan pemirsa yang di rumah. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab, dan seperti biasa saya ingin ingatkan, kami ingin membuat program ini supaya Anda bisa mencontoh dan bikin yang sama di rumah. Ya, seperti kita di sini, modal pisang, salak, jeruk, minuman, ya kita sudah bisa belajar Alkitab bersama-sama, mengundang teman. Hanya 3 orang saja kita di sini, dan Anda juga bisa di rumah. Dan hari ini Anda ditemani oleh saya, Ziko Pakpahan dari Manggarai, dan dengan siapa ya? Saya dari Jatimulya, Robert Gultom. Oke, dan sebelah saya? Saya Stephen dari Bogor. Oke, jauh-jauh semua, Jatimulya, Bogor, Manggarai. Oke, dan kita akan bahas hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelum kita bahas, kita akan sharing-sharing dulu, ngobrol santai supaya lebih mengenal teman-teman saya dengan Bro Robert. Wah, ya. Bro Robert ini teman saya dari SMA, kuliah sampai sekarang ya. Bro Robert, kita mau sharing dulu nih, kira-kira dalam seminggu terakhir, apa yang paling terbaik yang sudah terjadi, atau apa yang terburuk yang terjadi, atau ada yang mau didoakan mungkin, bisa kita doakan nanti di akhir belajar Alkitab kita ini. Oh, gue catat dulu deh, biar gue nggak lupa. Kemarin saya baru mengikuti acara adat ya. Adat? Iya. Jadi ada acara adat pernikahan, jadi saya ikut ambil bagian. Mulai dari rumah, pengantin, pagi-pagi jam 7 pagi, pemberkatan di gereja, sampai di gedung resepsi adat. Itu sesuatu yang luar biasa. Sampai malam. Pertama kali? Pertama kali. Oh, lo emang apa gitu istilahnya? Tulangnya amang buru atau apa gitu? Jadi yang pasti saya mewakili orang tua saya di situ. Oh, oke. Jadi mereka panggil orang tua saya opung. Oh, lo pengganti Orang tua. bokap nyokap lo. Jadi mereka panggil kami bapak tua. Bapak tua. Terus? Setelah saya melihat hari itu sepanjang hari ternyata Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi alatnya. Siapapun Anda, siapapun kita bisa dipakai Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Kenapa begitu? Kan lo ikut acara adat doang. Karena kebetulan saya diminta untuk berdoa. Oke. Saya diminta untuk mengundang semua para hadirin, tamu-tamu undangan. Saya diminta untuk berbicara. Jadi Khotbah singkat gitu. Kata-kata sedikit lah. Oke. Ya. Itu pengalaman pertama kali di acara adat. Jadi banyak yang mendengar firman lah ya. Ya. Oke, semoga pulang dari situ mereka ada yang terberkati. Amin. Atau ada, kalau habis dengar khotbah singkat gitu, jangan lupa kalau Anda mau tahu lebih lanjut, 081 sekian. Iya, mana tahu ada yang penasaran siapa tadi tuh yang khotbah ya. Ada yang ingin didoakan khusus mungkin? Doakan supaya kami lebih... Kami ini siapa maksudnya? Saya. Enggak, lo sama keluarga gitu? Iya. Oh, ya.
supaya lebih dipakai Tuhan. Oke, lebih digunakan Tuhan. Kebetulan istri lagi di studio bersama-sama dengan kita ya. Ya. Oke. Brother Stephen, saksian ketiduran. Enggak lah, mungkin mau didoakan aja. Jadi kakak gua itu sebulan yang lalu atau hampir 2 bulan yang lalu lah. ada benjolan apa tuh namanya, kalau medis bilang itu apa ya, teroid. Iya, iya. Teroid ya. Udah agak besar Kelenjar gitu kan ya. Jadi udah harus dioperasi. Nah ternyata waktu dioperasi itu udah jadi apa sih, tumor ya kan, semua. Oh ya? Ya semua benjolan yang ada di tubuh kita ini, kalau dokternya bilang ya, selain tubuh normal itu ya dibilangnya memang tumor, walaupun itu kecil tetap tumor namanya gitu. Benda asing istilahnya masih tumor gitu. Jadi memang lehernya dia tuh udah kelihatan agak besar gitu kan. Udah oke lah operasi, nunggu jadwal operasinya agak lama kan. Waktu dioperasi ternyata memang udah besar, mungkin segini mungkin. Wah serius loh, kok kelihatan? Maksudnya kok kelihatan di luarnya nggak segitu? Ya itulah ya, kalau misalnya ini sih yang gue tahu ya, nanya-nanya tuh kalau memang di luar masih ini tuh kadang-kadang dia nggak tumbuh keluar tapi ke dalam tumbuhnya gitu. Oh, Dia ke dalamnya, dia yang di dalam yang besar gitu. Nah akhirnya operasi lah, waktu gue operasinya 2 bulan yang lalu mungkin, atau sekitar hampir 2 bulan yang lalu. Gue lihat bendanya itu lah ya, maksudnya wih gede juga gue. goreng. Nggak berani gue goreng. Nah Kan itu daging gitu ya? iya, nah akhirnya dokternya bilang sih ini sih ada potensi ganas gitu kan. Disuruh check up terus ya, sambil berdoa lah ya segala macam. Akhirnya ternyata semuanya tuh udah habis, istilahnya udah habis, sel-sel yang lainnya tuh udah habis gitu. Nah jadi dan dipastikan itu jinak gitu, gitu kan. Akhirnya udah sembuh lah gitu. Tapi jadi masalah adalah suaranya ini nggak kembali sampai sekarang gitu. Hah, suara? Oh, karena Iya. di sini ketekan tenggorokan. Nggak ngerti ya, atau kena pita suaranya atau gimana waktu pembedahan itu. Jadinya gimana? Maksudnya kayak serak-serak gitu? Jadi nggak ada suaranya, kayak orang bisik-bisik aja ngomongnya, gitu. Oh. Ya kan. Awalnya kan dokternya bilang itu ini paling 1 hari 2 hari suaranya balik gitu. Nah ini udah hampir 2 bulan nggak balik suaranya kan. Sakit kalau dia ngomong maksudnya? Gue ngerti ya, atau sakit atau enggak, tapi yang jelas emang dia paksain pun gak keluar suara gitu kan. Nah seminggu yang lalu ada saudara gue juga dengan case yang sama gitu. Malah dia udah banyak titik gitu kan, jadi agak banyak di bedahnya gitu, diambil dan besar gitu. Tapi hari itu juga langsung balik suaranya gitu. Nah itu yang gue aneh lah, kok gini ya, kenapa kakak gue nggak balik nih suaranya nih gitu kan. Lalu ya ini sesama dokter bilang mungkin ada kesalahan di anestesinya gitu. Waktu pembedahannya mungkin kepotong pita suaranya dan sebagainya gitu kan. Gue tanya ini bisa balik gak sih suaranya gitu, bisa pakai terapi gitu kan. Pertamanya kan dari dokter yang lama ini cuma disuruh banyak minum susu kalsium aja gitu kan. Dia gue nggak ngerti susu kalsium apa hubungannya sama pita suara ya kan. Iya makanya. Tapi disuruh itu kan tulang ya kan. Tapi udahlah diminum rutin lah ya, minum susu itu nggak balik-balik juga suaranya gitu. Jadi itulah yang gue minta tolong doakan, kalaupun memang harus terapi ya terapi maksudnya gitu kan, supaya suaranya baik lagi. Karena perbandingannya jauh, Pastor Robert, antara kakak gue yang satu dengan sepupu gue yang satu ini beda banget gitu. Dia mungkin dua sahabat yang lalu dia operasinya gitu kan. Sorenya gue tengokin ke rumah sakit tuh udah langsung ngomong biasa kayak gini. Loh, gue aneh kok lu suara lu langsung balik sih. Ada Kaike di rumah belum keluar suaranya sampai sekarang. Bener gitu. bisik-bisik kayak iya gitu betul kayak gitu doang kayak jadinya. ASMR yang ya gitu. Jadi kalau misalnya ngobrol sebelahan nih kadang-kadang gue suka capek. Lu nggak usah ngomong deh, lu catat aja nih, lu ketik aja nih di WA gitu. Jadi gitu bener, kasihan gue liatnya. Waduh, kasihan banget. Ya ada kemungkinan itu pita suaranya kepotong atau apa gitu kan. Ya tapi puji Tuhannya itu bukan tumor ganas ya kan? Itu juga paling penting ya. Dan yang perlu didoakan adalah supaya suaranya baik lagi. Namanya Kak siapa? Kak Yurike, Ike lah panggil aja Kak Ike. Ya. Tapi udah coba cek ke dokter lain, second opinion ke dokter Sudah, lain. ya memang harus terapi, itu agak lama juga terapinya katanya gitu. Oke, kita doakan ya supaya suaranya Kak Ike kembali lagi ya. Kalau dari
gua ya bersyukur juga sih dengar ceritanya Steven. Bukannya lu bersyukur kenal gue ya? Gue bersyukur banget kenal lu, Pan. Gue bersyukur kemarin akhirnya ibadah offline pertama gereja gue berlangsung mantap. Wih. Animonya juga mantep. Tadinya kita ada daftar kan, yang udah daftar doang yang boleh datang. Ternyata Lebih. yang nggak daftar juga datang. Cuman kan nggak mungkin kita usir kan, misi. Emang kita ini klub. Sorry Pan, sama bapak nggak ada di list, nggak boleh masuk. Cuman ya puji Tuhan animonya mantep, semua orang semangat, semua orang nyanyi dengan senang. Udah lama kan mungkin nggak nyanyi rame-rame, nyanyinya di YouTube doang, di Zoom doang. Pokoknya puji Tuhan lah, gue juga seneng walaupun AC agak kurang kemarin ya, orangnya lebih banyak dari yang seharusnya. Tapi semua seneng. Semua seneng, makan dengan senang, habis itu ya itu gue puji Tuhan banget sih. Kita udah berapa episode ya mendoakan itu terus ya. Gue juga di rumah mendoakan itu terus dan ya puji Tuhan itu adalah doa yang terjawab lah. Dan semoga ini mau direncanakan, tadinya mau sekali sebulan doang. Tapi melihat animo yang mantep, mungkin mau tiap sahabat. Jadinya mau tiap sahabat gitu. Jadi ya tolong didoakan nanti, gue catat deh. Tolong doakan supaya apa ya? Gerejanya bisa jadi tiap sahabat lah, karena kan masih diomongin lagi ya. Ziko gereja. Oke. Jadi kalau Robert tadi permohonan doanya supaya keluarga bisa lebih digunakan Tuhan. Steven supaya suara Kaike kembali lagi. Kalau gua ya supaya gereja gua bisa tiap sahabat dan bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa ya. Menjangkau jiwa-jiwa. Karena kemarin puji Tuhan ada beberapa orang yang baru mengenal Yesus datang gitu, yang dari KPA kita, yang dari Bible study kita yang lain, dari care group kita yang lain datang untuk belajar. Dan sorenya ada juga yang datang tapi ke rumah gua. Jadi kebetulan rumah gua tuh kalau sahabat sore ada beberapa teman-teman kita yang datang untuk nongkrong aja gitu ya, yang dari gereja maupun yang dari luar gereja. Jadi puji Tuhan lah ya, kita semua berkumpul jadi 8. Berkumpul kan nggak jadi 1 aja. Jadi 8. Oke, mungkin ada juga pemirsa di rumah yang mempunyai permohonan doa atau ada yang didoakan, atau mungkin ada masalah, atau mungkin ada sekedar hanya ucapan syukur. Jadi saya undang pemirsa di rumah untuk sharing ke kita, bagi-bagi ke kita pasti akan mendoakannya. Dan nomornya ada di layar dan kita semua di sini akan mendoakan dan tim di Hope Channel akan mendoakan. Jadi kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini untuk pelajaran Alkitab kita. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pada saat itu, orang itu nggak segan-segan menjual hartanya, habis itu dibagi ke teman-teman yang membutuhkan. Itu orang suci ya. Zaman sekarang ada nggak sih orang kayak gitu? Nggak ada ya. Nggak banyak mungkin, ada tapi mungkin nggak banyak ya. Jadi dia jual harta untuk dibagi-bagi sama orang. Kenapa? Allah, Tuhan itu tidak mentoleransi dosa. Kan Tuhan bilang upah dosa ialah maut, ya kan? Tapi hidup kekal adalah kasih karunia, ya kan? Nah, halo, selamat datang kembali dalam acara Care Group kita, We Share, We Care, di mana kita akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Dan sekali lagi, saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa di rumah, Anda juga bisa bikin yang seperti ini. Belajar Alkitab, walaupun hanya berdua, bertiga, bersama teman-teman, kita bisa belajar Alkitab bersama-sama. Dan sekarang, saya tadi sudah perkenalkan kedua teman saya, dengan Robert dan dengan Steven. Kita akan membahas Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Oh ya, silakan buahnya, jangan malu-malu. Ya. No syai-syai. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saya undang juga teman-teman yang di rumah untuk membuka Alkitabnya ya. Kita buka sama-sama. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ini karena 11 ayat mungkin kita satu-satu ayat aja lah ya. Nggak apa-apa ya. 4-4-3 lah. Oke. 4-4-3. Biar nggak bolak-balik. Oke, mungkin bisa dimulai dari Saudara Steven. Kisah Para Rasul 5
Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, lalu mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Oke, puji Tuhan atas pembacaan firman. Kalau dilihat sekilas kok kayaknya kejam banget ya. Kalau dilihat sekilas ya, tapi di sinilah yang akan kita pelajari ya. Seperti biasa dari kita membahas ayat 1 sampai 11 ini. Mungkin gue tanya Robert dulu. Kita akan melihat nih ya, kira-kira apa sifat Allah atau apa karakter Allah yang dipancarkan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kalau lo kira-kira apa, Pak? Ternyata Allah itu membenci yang namanya kepura-puraan dan kepalsuan. Sama aja ya. Pura-pura palsu, munafik. Apa lagi? Pura-pura, palsu, munafik, dan Bohong-bohong. Ya, bohong-bohong dan berani mengambil yang sudah dijanjikan Tuhan. Itu. Kenapa lo bilang itu? Kalau dari cerita ini ya, keseluruhan dari cerita ini, jadi mungkin kalau judul horornya ya, ini judul horornya, manifestasi murka Allah. Saat itu juga, jadi nggak ada, oke, saya tunggu kamu bertobat. Saya tunggu kamu 2 tahun ya, bertobat. Nggak ada. Oke, itu dulu sampai di situ. Kalau menurut saya. Tapi oke, gue tambahkan ya. Mungkin ada pemirsa di rumah yang baru pertama kali bergabung atau pertama kali melihat siaran ini, pertama kali mungkin baca Alkitab. Nah, kalau mereka bertanya, kok kayaknya kejam banget ya di sini? Gitu gimana? Jadi gini, semua orang tahu ya, Allah itu kasih. Iya, apalagi kayak gitu kan, Allah itu kasih. Allah itu kasih, Allah itu baik, Allah itu panjang sabar. Tapi ada satu poin-poin tertentu ya, di mana orang-orang yang sudah kenal sama Tuhan, orang-orang yang sudah dekat sama Tuhan, itu mereka berani main-main sama Tuhan. Oke. Lain kalau kita nggak kenal sama Tuhan, kita nggak pernah berdoa sama Tuhan, kita jauh dari Tuhan, nggak ada masalah. Tapi masalahnya, Ananias dan Safira ini, mereka ikut di dalam orang-orang yang nggak main-main sama Tuhan. Kalau kita baca ceritanya di perikop sebelumnya, wah, totalitas. Jadi nggak ada yang namanya... Bagian dari jemaat yang awal gitu ya? Iya. Jadi pada saat itu, semua itu orang-orang suci. Kenapa kita bisa bilang mereka itu orang suci?
pada saat itu orang itu nggak segan-segan menjual hartanya, habis itu dibagi ke teman-teman yang membutuhkan. Itu orang suci ya. Zaman sekarang ada nggak sih orang kayak gitu? Nggak ada ya. Nggak banyak mungkin. Nggak, Ada, tapi nggak. mungkin nggak banyak ya. Jadi dia jual harta untuk dibagi-bagi sama orang. Jadi Ananias dan Safira itu masuk di golongan orang-orang itu. Jadi kalau kita baca, kelompok mereka itu ditakuti sama orang-orang pada saat itu. Nggak ada yang berani, disegani, takut. Nah, Ananias dan Safira masuk di golongan itu. Tapi sayangnya, spirit semangat mereka itu disusupi sama hal-hal yang masih memikirkan diri sendiri gitu. Masih memikirkan nanti buat saya apa. Jadi udah pakai politik nih. Ketulusan pekerjaan Tuhan itu, spirit yang suci itu dimasuki sama hal-hal yang bobrok gitu. Jadi kalau sama Tuhan ini fatal banget. Oke, jadi kalau secara singkatnya berarti mereka sebenarnya udah kenal Tuhan, udah tahu maunya Tuhan apa, tapi sengaja melakukan hal yang ini. Dan Tuhan ya sama kayak orang tua ya, udah tahu kalau mungkin anaknya baru pertama kali jatuhin piring, kita mungkin nggak marah ya. Tapi kalau dia udah tahu kita nggak suka dan sengaja dibikin, ya jadinya kita marah. Oke, thank you Pastor Robert. Dari Bro Steven kira-kira gimana bro? Apa menurut lu? Nanya apa lagi? Nggak ada, apa kabar aja? Gimana akhir-akhir ini? Yang gue lihat dari perikop ini adalah bahwa Allah itu konsisten dengan perkataannya. Kenapa Allah, itu? Tuhan itu tidak mentoleransi dosa. Kan Tuhan bilang upah dosa ialah maut, ya kan? Tapi hidup kekal adalah kasih karunia, ya kan? Nah, Allah sedang menunjukkan bahwa upah dari dosa itu ada gitu ya kan. Ya kan, bahwa tadi kan sudah Pendeta Robert bilang bahwa orang-orang ini bukanlah orang-orang yang baru bergabung, bukan orang-orang yang baru kenal dengan Tuhan, ya kan. Mereka bukan orang yang tidak mengenal apa itu dosa, ya kan. Mereka bukan orang yang tidak tahu apa itu perkataan Tuhan gitu. Nah, sebenarnya waktu kita belajar ini di perikop sebelumnya, ya di episode sebelumnya mungkin ya. Terus apa namanya? Gue mikir gini, ini manusia-manusia keren banget. Masa sih nggak ada satu dua yang licik gitu kan? Akhirnya keluar juga di perikop ini kan? Ada juga kan di perikop ini kan? Apa ya, segi manusiawinya keluar lah di perikop ini gitu kan? Pertanyaan gue sih gini, emangnya salah ya kalau dikasih setengah lalu setengah diambil gitu kan? Ya kan? Nggak salah juga sih, harusnya ya. Tapi yang membuat dia salah adalah kebohongan ini, ya kan? Nah, di ayat perikop sebelumnya kan masing-masing memberi sesuai dengan kerelaan mereka, ya kan? Harusnya Ananias dan Safira walaupun mereka memberi setengah, harusnya itu dengan sebuah kerelaan, ya kan? Daripada memberi semua dengan sebuah ketidakrelaan. Nah, apakah ini pertama kalinya mereka jual hasil tanah mereka ini untuk kepentingan jemaat? Gue rasa enggak, ya kan? Tadi Pastor Robert bilang mereka ini adalah orang-orang yang ditakuti, orang-orang yang disegani gitu kan, segala macam. Bisa jadi bahwa karena sudah terlalu bosan ngejual ini ngejual itu buat orang-orang, udah kita ambil buat kita gitu kan. Ya kan? Masa buat orang terus buat kita enggak. Inilah sisi manusia gitu kan. Inilah apa ya, kemanusiaan itu gitu. Kadang-kadang jika kita melakukan sebuah perbuatan baik tanpa sekali lagi diserahkan di bawah kakinya Tuhan untuk digunakan, maka someday akan terjadi persungutan dalam hati kita masing-masing. Dalam hati ya kita masing-masing seperti Ananias dan Safira. Jadi karakter apa yang Allah mau tunjukkan di sini, bahwa Allah benar-benar tidaklah main-main dengan sebuah dosa, gitu kan? Harus ada yang mati untuk dosa ini, gitu kan? Lebih daripada itu Allah sendiri mati untuk menanggung dosa ini, gitu kan? Jadi Allah mau menekankan bahwa ya inilah hukumannya untuk orang-orang berdosa itu, mati, gitu kan? Kalau kita lihat bagaimana kesiapan daripada grup ini untuk evakuasi atau mayat-mayat yang tergeletak karena mati ini. Orang-orang muda disiapkan, mati, kafanin, ya kan? Harusnya ini kan berjalannya cukup lama dong, ya kan? Dari mulai mereka mati, anak-anak muda ambil kain kafan, mengkafani, ya kan? Makanya 3 jam setelah itu ada satu pemakaman lagi yang disiapkan untuk istrinya. Artinya Allah membuat satu pekabaran atau Allah membuat satu pesan bahwa
jika kita bermain-main dengan dosa itu sendiri, maka akan ada persiapan pemakaman kekal untuk semua orang yang bermain-main dengan dosa, karena Allah tidak mentolerir dosa itu sendiri gitu. Dia bilang 3 jam kemudian masuklah istrinya. Berarti coba udah ada WhatsApp. Mungkin ada ingetin kali ya, bro. Lo ngasih perpuluhan berapa nih? Iya betul. Itu juga mukanya kita dilatih untuk memberikan perpuluhan dari berapapun harta kita ya, karena kan ya gaji 1 juta 100.000, gaji 10 juta dilatih. Tapi ada memang ya mungkin bisa disambung juga ya, ada orang yang tahu-tahu pas gajinya ada seperti teman kita yang gak usah kita sebutkan namanya lah ya, pendapatannya 2M mau ngasih perpuluhan 200 juta Udah mulai berat jadinya. Ya mungkin aja gini kan pas jual tanah, gede lakunya. Lakunya gede juga nih, iya kan? makanya Tuhan bilang itu apa ya? Ya kalau kita bisa dipercaya dalam perkara kecil, maka kita akan bisa dipercaya dalam perkara besar, gitu kan? Nah, oke lah, Ananias dan Safira mungkin ya seperti yang lo bilang, ini relate banget kan? Dapat gaji 1 juta, harus perpuluhan 100.000. Ini untuk Tuhan, nggak bisa diotak-atik, ini punya Tuhan. Naik lagi jadi 10 juta gajinya, 1 juta hitung-hitung, oke boleh lah, jangan diotak-atik lagi, ini punya Tuhan, harus dikasih ke Tuhan, nggak boleh diapa-apain. Naik lagi di 100 juta, 10 juta nih, ya kan? Satu motor nih, ya kan? Mulai mikir. Satu motor. Masih goyang mungkin, nggak apa-apa lah, oke kasih Tuhan. Tapi waktu udah 1M, 100 juta banget nih harus ngasih Tuhan, gitu kan, ya kan? Gue pikir case-nya itu sama seperti itu waktu Ananias dan Safira cuma jual sebagian ladangnya mungkin. Oke lah, nggak apa-apa kasih mereka. Tapi waktu mereka udah jual semuanya, hasilnya banyak banget nih. Ini bener nggak sih ini kita kasih semua nih? Gitu kan? Mulai mempertanyakan. Coba kita lihat di Alkitab. Kayaknya kan? disuruh. Ini waktu mereka, ini di bayangan gue nih, Ananias lagi hitung-hitung duitnya. Istriku. Gitu. Coba kamu kesini dulu. Sebanyak ini gitu. Terus istrinya, iya banyak banget ya. Kasih semua ya. Gini aja lah suamiku, setengah aja lah gitu. Kita kan juga masih punya keperluan dan sebagainya. Kayaknya gitu ya. Mulai ya kan. Makanya memang kalau dari gue ya, gue lihat karakter Allah ini, gue sih gabungan dari kalian berdua mungkin ya. Kerajaan Tuhan itu benar. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Dan kita mungkin nggak ngelihat mautnya sekarang gitu ya. Bisa aja kalau gue kan, mungkin mautnya kapan gitu. Tapi yang jelas upah dosa itu pasti ada, dan apalagi kalau melakukan kejahatan dengan sadar. Makanya kan apa? Kalau di pengadilan pembunuhan terencana lebih besar hukumannya dibanding pembunuhan misalnya karena berantem di pinggir jalan, keserempet jadinya berantem. Karena sesuatu yang direncanakan itu kan pasti apa? Kayak Yesus bilang, dosa itu dimulai dari sini kan, bukan dari sini. Udah mikir-mikir, udahlah kita potong lah duitnya ini gitu. Jadi perkataan Allah itu benar. Jadi ini gue sih lebih dikuatkan ya, karena kalau hukuman aja Tuhan ngasih dan benar, pasti berkat juga itu pasti ngasih. Ya. Gitu kan. Kalau kita lihat kan ya jemaat yang mula-mula mereka saling memberi, saling ini, dan Tuhan memberkati. Itu kenyataan. Dan saat mereka motong hasil duit, mereka dihukum. Dan itu juga terjadi. Berarti ya perkataan Tuhan itu berarti selalu benar dan selalu terjadi gitu. Tapi memang tragisnya kita mesti tahu itu dengan melihat kesialan seseorang gitu. Dengan melihat contoh dari orang. Dan memang ya itulah ya, dalam kehidupan ada contoh yang harus ditiru, ada contoh yang jangan ditiru. Oke, buat pemirsa di rumah semua, kita akan break dulu sebentar. Kita akan lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terkadang Tuhan mengizinkan guncangan itu datang sama kita. Entah itu melalui keluarga kita, melalui dari teman kita, dari tempat bekerja kita, dari teman-teman di gereja, atau dari manapun. Tuhan itu biarkan guncangan itu terjadi supaya kita tuh ingat sama Tuhan. Kita mesti peka ya terhadap orang-orang yang mengingatkan kita. Kadang-kadang mungkin kita sekedar mau kemana bro? Sono. Janganlah. Halo, selamat datang kembali dalam acara Belajar Alkitab. We Share, We Care. Kok belajar Alkitab? Care Group. We Share, We Care.
Tapi ya, kita kan sama belajar Alkitab. Dan saya yakin Anda semua di rumah sudah mendapatkan ya, paling nggak kira-kira berkat-berkat dari apa yang kita pelajari hari ini. Bagi teman-teman yang baru datang, pemirsa yang baru datang, kita sedang mempelajari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Dan tadi kita sudah melihat ya bagaimana karakter Allah itu. Tadi apa kalau dari Stephen? Allah tidak mentolerir dosa. Allah tidak mentolerir dosa. Kalau dari Robert? Manifestasi murka Allah. Manifestasi murka Allah. Wah, ini film horor. Kalau dari gua ya perkataan Tuhan itu benar adanya ya, benar adanya. Dan sekarang kita lanjut lagi dalam pelajaran kita. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, mungkin sekarang kita lebih ke aplikasi ya, ke kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau dari lo, Bet, apa dari setelah lo baca ini, apa aplikasi buat lo atau buat keluarga lo gitu? Aplikasi buat saya, terkadang Tuhan mengizinkan guncangan itu datang sama kita. Entah itu melalui keluarga kita, melalui dari teman kita, dari tempat bekerja kita, dari teman-teman di gereja, atau dari manapun, Tuhan itu biarkan guncangan itu terjadi supaya kita ingat sama Tuhan. Mungkin ya, Ananias dan Safira di dalam perjalanan menuju Petrus, rasul-rasul ya, dia itu udah diingatin Roh Kudus. Jangan, hentikan, stop, batalkan, jangan ya. Mungkin sepanjang perjalanan dari rumah dia mikir ya, dan Roh Kudus bekerja gitu. Jangan, ini fatal, jangan. Jadi bagi kita semua ya, kalau kita pernah merasakan deg-deg, ketakutan, mungkin Tuhan sedang ngomong sama kita. Ketakutan Tuhan izinkan bisa kita rasakan karena itu adalah satu peringatan dari Tuhan langsung. Nggak tahu kalau ada orang nggak pernah takut ya. Tapi yang pasti Ananias dan Safira, mereka sengaja paksakan kemauan mereka, tidak. Ya, akhirnya mereka berdosa kepada Roh Kudus. Wah, ini lebih dalam lagi ya. Kenapa harus mati gitu? Kenapa nggak ada pilihan lain? Kenapa harus mati? Sepertinya dosa kepada Roh Kudus ini lebih hebat daripada dosa kepada Tuhan Yesus. Itu ada lagi ayatnya. Semua dosa manusia bisa diampuni. Dosa kepada Allah Bapa, dosa kepada Tuhan Yesus bisa diampuni. Kecuali dosa kepada Roh Kudus. Nah, Ananias dan Safira, sialnya mereka berdosa bukan kepada Bapa, bukan kepada Tuhan Yesus, tapi mereka kepada Roh Kudus. Itu sial sekali. Fatal. Dan langsung dihukum Tuhan saat itu juga. Jadi emang, iya sih, apalagi kalau pas baca, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Jadi memang ya, thank you aplikasinya yang sangat sangat mendorong kita semua supaya jangan berdosa ya terhadap Roh Kudus ya. Apalagi kalau udah ada suara-suara yang ngingetin tapi kita maksa, dan rata-rata pasti ya pasti ada ya, tapi kalau udah dibiasain misalnya udah dibiasain maling, ya udah hilang akhirnya suara-suara itu. Oke, thank you. Kalau dari Bro Stephen gimana? Ini terpisah deh kayaknya ya. Artinya terpisah gini nih. Kayaknya ini Safira ini nunggu di mana gitu kan. Ananias maju duluan ya kan, karena 3 jam. Iya. Karena 3 jam kemudian ya kan baru datang ya kan. Padahal suami istri ya, kenapa datang bareng ya? Iya benar juga. Kamu aja sana yang kasih gitu kan. Nah, ini kan perkiraannya gini. 3 jam suaminya nggak kembali. Aduh, kok nggak balik-balik sih? Gue samperin deh gitu kan. Nah, gue melihat ada satu kesempatan bertobat sebenarnya. Yang Tuhan berikan kepada, kalau kita belajar Alkitab, kita harus menemukan Yesusnya di dalam perikop itu siapa. Nah, menurut gue, rasul-rasul ini merepresentasikan Yesus pada saat itu. Kenapa? Tuhan masih memberikan pintu kasihan pada waktu itu. Yang pertama untuk Ananias. Apa bentuk dari kasih karunia untuk bertobat itu? Masih ditanya kok, ya kan? Di mana tuh?
ayat 9, ayat 7. Ayat 8. Iya, sebelumnya itu kan ditanya dulu kan dengan saya tahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu, sebagian lagi. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari... Oke, ini kan Yesus sudah tahu dong. Rasul-rasul ini sudah tahu apa yang terjadi sebenarnya kan. Nah, oke, kita melihat ada satu kesempatan untuk bertobat, ya kan, di sana. Harusnya gini, Petrus ini sudah tahu dong. Keduanya merencanakan ini ya kan. Harusnya langsung aja. Tunggu aja istrinya datang sikat gitu kan. Tapi ada kesempatan bertobat ya kan yang diberikan. Di sana masih ditanya kok sama Petrus. Kata Petrus ayat 9, ayatnya yang ke-8, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Bener nggak lo jual harga segini? Safira, saya tanya nih, benar harganya laku 100 juta gitu, ya kan? Dengan asumsi Petrus sudah tahu harga sebenarnya itu berapa, ya kan? Tapi kalau lu ngaku nggak segini harganya, ada pintu kasihan yang diberikan, ya kan? Karena kan Tuhan bilang siapa yang mengaku dosanya, maka Allah adalah setia dan adil, ya kan? Ada satu kesempatan bertobat yang diberikan, ya kan? Jadi ya, gue sih yakin kalau saat itu Safira bilang sebenarnya nggak sebegitu, ya Rasul. Harganya 200 juta seperti itu. Tapi saya mengaku, saya dan suami saya melakukan ini, gitu kan. Tapi saya mengaku semuanya, dan semuanya akan saya berikan. Gue yakin ada pintu kasihan saat itu. Untuk Safiranya, ya kan. Tapi kan, dia juga berkeras hati dan melakukan hal yang sama. Ya kan, artinya gini. Aplikasinya buat gue, kadang-kadang gue melakukan satu dosa yang Tuhan bilang jangan. Ya kan. Oke, lalu Tuhan bilang, oke, ini jaminannya ini, Stephen ini binasa ini. Gitu kan. Lalu, oke, kita berikan lagi satu pintu kasihan untuk dia meninggalkan dosanya dan bertobat, ya kan? Di kesempatan itulah Tuhan mau gue untuk meninggalkan dosa-dosa yang tersembunyi ini. Ini kan tidak ada orang lain yang tahu ini selain rasul-rasul dan juga ya Tuhan. Ya Tuhan itu sendiri gitu kan, dan Roh Kudus itu sendiri. Mungkin kejadian kedua ya selain orang-orang yang lagi di Ka'bah duduk di situ. Kenapa kan? orang-orang bisa tahu? Karena mereka sudah mendapat upah dosa itu, ya kan? Orang-orang tahu dia mati karena sesuatu yang dia lakukan, gitu kan? Nah, kadang-kadang Tuhan meminta gue untuk tinggalkan dosa ini gitu. Maka ada pengampunan yang Tuhan mau berikan. Sehingga hidup yang kekal itu diberikan Tuhan. Ya kan? Tinggal gue memilih untuk meninggalkan dosa ini atau tetap mau hidup di bawah kungkungan dosa ini sendiri. Ya kan? Walaupun Safira tahu upah daripada dosa itu bukan hanya dia lihat tapi mengambil sebagian dari hidupnya, itu suaminya. Ya kan? Kadang-kadang gue berpikir bahwa gue tahu dosa itu sangat berbahaya. Gue tahu dosa ini bisa membinasakan. Tapi gue masih enggan untuk meninggalkan dosa ini. Oleh sebab itu, gue membutuhkan kasih karunia dari Tuhan nih. Sama seperti Safira nih yang membutuhkan yang diberikan kasih karunia sekali lagi untuk bertobat, ya kan. Kalau bertobat mengaku, maka selamat. Seperti itu, ya kan. Jadi ya ini sangat dalam buat gue secara pribadi waktu gue baca ini, bahwa selain Tuhan itu tidak bisa bernegosiasi dengan dosa, tapi Tuhan masih memberikan kasih karunia untuk memberikan kesempatan untuk bertobat dan meninggalkan kehidupan itu. Mungkin juga tambahannya adalah kita mesti peka ya terhadap orang-orang yang mengingatkan kita. Kadang-kadang mungkin kita sekedar mau kemana bro? Sono. Janganlah, cuman udah gitu kan. Karena kita mindset kita udah mau melakukan sesuatu mungkin yang gak berkenan mata Tuhan. Jadi ya kayak dulu di sekolah penginjilan dulu maksudnya selalu dibilang peka gitu kan. Maksudnya ya memang mesti peka mendengar suara Tuhan, peka mendengarkan orang yang membutuhkan, tapi ya mesti peka juga kalau ada orang ngomong janganlah. Soalnya kadang-kadang kan pasti udah sering ngalamin ya, pas kita lagi ketiban sial baru gue inget dulu nyokap gue bilang jangan, udah gue bikin juga. Atau gue inget banget tuh Stephen bilang jangan bang, ya elah ngapain sih kayak gitu, coba dulu gue dengerin. Pasti semua ada pengalaman kayak gitu kan. Dan ya biasalah penyesalan datang paling terakhir. Tapi ada yang penting di sini, bahwa ini dilakukan oleh suami dan istri, oleh pasangan gitu kan. Ini sih bukan seminar untuk pernikahan, tapi ini untuk teman-teman orang muda yang menyaksikan acara ini saat ini. You have to be careful, ya kan? Iya, benar. When you choose lady or guy, ya kan? Waktu kita memilih laki-laki atau perempuan, pilihlah mereka yang bisa membawa kita kepada Kristus. Pilihlah mereka yang bisa membantu kita menyelesaikan pekerjaan Kristus.
Karena kalau mereka nggak membantu, mereka akan menghambat pekerjaan Kristus. Lihat mereka berdua melakukan persepakatan yang jauh dari kehendak Tuhan. Ya kan? Jadi ya ini sekali lagi bukan merit advice, tapi untuk kita boleh berhati-hati memilih pasangan, bawalah kepada Kristus sehingga pasangan kita nanti atau pasangan kita yang ada saat ini, untuk mereka yang sudah menikah ya Tuhan memberkati, semoga luar biasa pasangan yang telah dipilihkan Tuhan, dan untuk yang belum, mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan mati sama-sama. Jangan mati sama-sama, minimal membawa 1 jiwa, membawa 1000 jiwa datang kepada Tuhan gitu. Artinya pernikahan kita pun haruslah menjadi berkat dan menjadi jembatan keselamatan bagi orang lain. Hubungan kita pun harus menjadi berkat dan jembatan keselamatan bagi orang lain. Jangan pilih sembarang orang. Harus ada kualifikasinya. Yang jelas penyesalan atau gimana ngomong. Gue bilang seperti ini karena gue puji Tuhan gue mendapatkan calon yang bisa membawa gue. Kalau dia menonton saat ini ya. Kalau dia menonton saat ini, apalagi orang tuanya mudah-mudahan nonton. Enggak, tapi benar ini serius. Kita melihat pasangan ini yang hidup di dalam Tuhan masih bisa saling menggoyahkan dan saling menyesatkan. Apalagi yang belum sama-sama hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau memilih pasangan, pilih mereka yang sama-sama di dalam Tuhan. Oke. Gue mikir juga nih ya, bayangin kalau lo dari sisi Safira kan, datang, mas suami gue nggak balik-balik, tiba-tiba setelah ditanya, benar nggak kamu jual harga sekian? Benar kok. Terus Petrus langsung ngomong, mengapa kamu bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Pasti langsung kaget ya kan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu di depan pintu, mereka akan mengusung engkau juga keluar. Dia masih memproses omongan itu langsung selesai. Dan pintu kasihan sudah tertutup loh. Iya. Dan sudah tidak lagi waktu untuk, oh iya maaf sudah lagi. Dia kan langsung krak, langsung beres ya kan. Stop, gitu Itulah kan. dosa gitu kan. Dan gue juga ngelihat dari sisi orang-orang di sekitar, apalagi anak muda ini ya kan. Mereka mungkin lah lagi duduk-duduk di sekitar Ka'bah, kayak mungkin kita duduk-duduk di gereja. Lagi duduk-duduk di gereja, terus kita lihat mungkin ada pendeta ngomong sama seorang jemaatnya langsung jatuh. Bro, ayo Stephen, Robert, Jiko bantuin dulu bawa nih orang. Baru kita selesai ngubur, balik lagi, kita lihat, ini kan istrinya gitu. Ngobrol-ngobrol, baru kita disuruh panggil lagi untuk ngebawa lagi. Takut banget. Takut banget pasti Takut kan. banget. Makanya itu jadi pembelajaran kan untuk orang muda kan, untuk yang ngusung itu kan minimal kita jangan cari pasangan yang seperti mereka nih, gitu Iya. kan? Ya kan itu jadi pembelajaran. Dan kalau buat gue, pelajaran buat gue ya secara pribadi, gue udah melihat banyak contoh-contoh kehidupan ya di umur gue yang 25 tahun ini. Maksudnya kan ada contoh yang baik, ada contoh yang nggak baik, ada contoh yang baik, ada contoh yang baik, ada contoh yang nggak baik. Sebenarnya ya apalagi kita lah udah seumur, kita kan udah tahu sebenarnya apa yang baik itu. Tapi terkadang masih sengaja melakukan yang tidak baik. Kita udah tahu apa yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua, menyenangkan. Tapi entah kenapa sengaja bikin yang nggak baik. Ya kan, udah kalau seumuran kita kayaknya udah jarang lah kita nggak sengaja berbuat dosa. Umumnya kan pasti kita udah tahu kan. Walaupun mungkin refleks kita ya masih refleks duniawi lah, tiba-tiba dikit-dikit diserempet langsung pengen marah gitu. Tapi itu mungkin nggak banyak, tapi selebihnya kan pasti kita udah sadar bahwa kita melakukan hal yang salah. Di umur kita yang segini, kita kan bukan kayak ya anak lo baru 3 tahun, anak gue baru 5 tahun. Jadi pelajaran buat gue adalah, biarlah apa yang sudah gue lihat di seumur hidup gue nih, contoh-contoh yang sudah gue lihat ini, tirulah yang baik. Itu buat gue ya, jadi tiru yang baik, jangan tiru yang gak baik. Karena gue kadang suka, lo dia aja bisa, kenapa gue enggak? Padahal itu kan yang gak baik. Tiru yang baik, karena apa? Jangan sampai, ya kayak gini lah, kita care group setiap minggu, kita tahu yang baik. Jangan sampai hal-hal yang baik yang dari Alkitab ini cuman sia-sia aja. Nggak membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan, nggak membawa gua sendiri dekat kepada Tuhan. Jadi pelajaran buat gua adalah belajarlah dari contoh-contoh orang di Alkitab, dari orang sekitar ya, tiru aja yang baik lah. Jangan sampai gua menjadi orang yang seperti itu. Dan tentu saja nggak bisa dengan gua sendiri, mesti dengan bantuan Tuhan. Ya memang kan gua pengen baik, tapi susah juga kan kalau nggak dengan roh Tuhan. Dan ini pelajaran yang luar biasa sekali, walaupun singkat ya, 11. Cuman ini banyak lah pelajaran yang udah lo dapat, yang buat kita dapat. Dan saya yakin juga para pemirsa di rumah sudah mendapat pelajaran yang sangat banyak dari Kisah Para Rasul 1 ayat sampai 11 ini. Dan semoga pelajaran-pelajaran kita ini bisa menguatkan Anda semua yang ada di rumah, menguatkan Anda semua yang menonton, dan marilah
kita jangan mendustai Roh Kudus. Dengarkan bisikan-bisikan Roh Kudus itu kalau menyuruh kita melakukan yang baik, kalau melarang kita melakukan yang tidak baik. Dan semoga kita bisa jadi orang yang lebih baik hari demi hari. Dan untuk menutup peribadahan, untuk menutup care group kita, mari kita sama-sama berdoa ya. Tadi bagi teman-teman juga kita akan mendoakan permohonan doa kita tadi yang bertiga di sini di studio. Bagi teman-teman yang punya permohonan doa, tentu akan ada nomor teleponnya di studio. Anda bisa silakan di SMS, WhatsApp atau telepon. Bisa telepon nggak sih? Atau SMS, WhatsApp, telepon. Kita akan menjawab dan akan mendoakan segala permohonan doa Anda. Jadi kalau Robert tadi berdoa supaya bisa lebih digunakan Tuhan. Stephen, suara kakaknya ya, supaya kembali lagi. Dan Ziko, gue lebih ke doa puji syukur. Perbaktian offline bisa berjalan dengan lancar. Mungkin Robert boleh doakan Stephen sama Ziko, dan Ziko akan mendoakan Robert. Oke. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mempelajari akan firman Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendoakan satu dengan yang lain, di antaranya kakak dari Stephen, kakak Ike yang memiliki gangguan suara. Kami tidak tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi, tapi kiranya tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu boleh menjamah tubuhnya, menjamah pita suaranya. Amin. Supaya dia boleh beraktivitas, berbicara seperti sedia kala. Hamba-Mu juga berdoa bagi Ziko dalam perkumpulan ibadah mereka. Dan puji Tuhan mereka sudah memulai offline. Kiranya Tuhan menyertai perkumpulan mereka. Mereka boleh menikmati ibadah dengan bahagia dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan doa ini akan disambung oleh Ziko. Tuhan yang di surga, kami juga bersyukur Tuhan atas firman yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Tolonglah agar firman ini Tuhan bisa merubah kami menjadi pelayan Tuhan yang lebih setia, untuk lebih mendengarkan suara Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hamba juga di sini ingin mendoakan Robert. Tuhan sudah mendengarkan tadi permohonan doanya ya Tuhan. Tolonglah agar dia dan keluarganya Tuhan bisa Tuhan gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk mengenalkan orang akan Yesus ya Tuhan, sehingga dengan keluarga mereka banyak orang yang diselamatkan. Kami juga mendoakan para pemirsa kami yang di rumah ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, ada yang butuh bantuan, ada yang mengucapkan syukur, ada yang berbahagia, kiranya tangan Tuhan, kasih Tuhan, dan karunia Tuhan bisa turun kepada mereka, dan mereka akan bisa merasakan kebahagiaan yang sejati yang hanya berasal dari Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di acara Care Group. We Share, We Care. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua, dan kita dari studio, dari Saudara Robert, dari Stephen mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.